Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syafriyah, mahasiswi PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 Matematika dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video pembelajaran dengan menggunakan kelas poin dan live worksheet. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran daring dan bauran dalam pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran. Harap gunakan headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Sebelum masuk ke dalam video pembelajaran, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelas poin dan live worksheet. Kelas poin adalah sebuah aplikasi tambahan atau pengayah atau add-on yang digunakan pada aplikasi presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Ada 3 fitur utama yang ditawarkan dari aplikasi ini. Yang pertama adalah gamifikasi, perangkat presentasi, dan kuis interaktif. Pada fitur gamifikasi, presentator dapat dengan mudah untuk memberikan apresiasi kepada para peserta didik. Apresiasi ini diberikan dalam bentuk bintang, kemudian bintang ini akan diakumulasikan pada akhir pembelajaran dan akan disajikan dalam bentuk leaderboard. Kemudian yang kedua ada perangkat presentasi. Fitur ini sangat memudahkan presentator untuk fokus pada suatu hal atau pada beberapa hal, seperti pada kata, pada frasa, atau pada suatu objek. Beberapa alat yang bisa digunakan pada fitur ini ada seperti pen, kemudian pointer, highlighter, drag object, kemudian ada juga penggunaan whiteboard dan blackboard. Kemudian pada mata pelajaran matematika, kita juga bisa menggunakan koordinat kartesius yang sudah disediakan pada aplikasi ini. Yang ketiga ada kuis interaktif. Kuis interaktif ini tidak jauh berbeda fiturnya dengan platform sebelah. Kuis interaktif ini menyediakan beberapa jenis atau tipe soal seperti multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, fill in the blanks, audio record, dan video upload. Tetapi untuk akun basic hanya dapat menggunakan 5 jenis atau tipe soal pertama tadi. Cukup menarik ya? Kemudian, baru-baru ini, Kelas Poin juga merilis sebuah fitur terbarunya, yaitu AI Quiz Generator. Menurut saya, fitur ini cukup menarik. Kenapa? Karena fitur ini sangat memudahkan para pendidik untuk mencari kuis secara langsung, tanpa harus ke browser, kemudian dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah kita buat. Caranya sangat mudah. Kita hanya tinggal menuliskan topik atau subtopik bahasan, kemudian nanti kita klik dalam bentuk slideshow, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pada pop-up ini kita bisa filter jenis soal seperti apa yang kita cari, kemudian ada juga pemilihan level kognitif dari taksonomi Bloom, mulai dari C1 sampai C6 dari soal yang akan kita cari itu. Nah, nanti AI tersebut akan mengenerate secara otomatis dan akan menampilkan sebuah kuis sesuai dengan kriteria yang kita cari. Selanjutnya, kita bisa langsung mengkonversinya dalam bentuk slide. Berikutnya, aplikasi yang kedua adalah Live Worksheet. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat materi dan LKS atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik interaktif secara online. Live Worksheet ini sangat memudahkan para pendidik untuk mengoreksi secara otomatis jawaban dari para siswa. Beberapa jenis soal yang bisa digunakan pada LKPD elektronik ini seperti pilihan ganda, esai, isian singkat, drag and drop, mencocokkan, dan sebagainya. Penggunaannya juga cukup sederhana sehingga memudahkan para peserta didik untuk menggunakannya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul. Selamat datang di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan min, median, dan modus. Kalian apa kabar nih anak-anak?
Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan jaga kesehatan selalu. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa persiapan belajar yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian coba buka dulu ya, classpoint.app di browser pada gadget kalian masing-masing. Nah, setelah dibuka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan yang pertama ya. Di sini kalian diminta untuk memasukkan kode kelas. Nah, silahkan masukkan kode kelas yang tertera pada pojok kanan atas. Di sini adalah 73846 ya. Nah, setelah kalian masukkan, tinggal diklik tanda panahnya. Selanjutnya akan muncul tampilan nomor 2. Nah, pastikan kode kelasnya sudah benar. Selanjutnya, masukkan nama lengkap kalian. Kalau sudah, klik ayo masuk. Nanti akan muncul tampilan ketiga seperti ini. Ya, ini adalah PowerPoint interaktif yang akan bisa kalian akses juga untuk menjawab kuis dan untuk berinteraksi dengan ibu di sini. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita mulai, ibu mau tanya dulu. Udah siap kan ya buat belajar? Nah, ibu mau tahu nih kesiapannya gimana, semangat belajar gimana. Silakan kalian tuliskan semangat-semangat kalian di papan ini. Kalian bisa nuliskan kata-kata yang menjadi semangat atau penyemangat kalian untuk belajar hari ini. Silahkan ditulis ya. Oke, kalau dilihat dari responnya, kayaknya semuanya udah pada semangat nih buat belajar. Kita langsung mulai aja ya belajarnya. Terima kasih banyak untuk responnya semuanya. Ibu akan kasih bintang buat yang merespon ya. Oke, selanjutnya. Sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran hari ini, kita akan mereview atau mengingat kembali mengenai definisi dari min, median, modus, dan jangkauan. Kita lihat dari awalnya dulu nih, dari statistika. Apa sih statistika itu? Ada yang masih ingat? Oke, Ibu mau coba tanya sama siapa nih ya? Yang ada di sini, kita lihat. Wah, Chrysler, coba Chrysler. Menurut kamu statistika tuh apa sih? Statistika itu, Bu, ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, dan menafsirkan data, serta cara mengambil kesimpulan yang tepat, yang logis berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Wah, benar sekali. Tepat banget, Chrysler. Terima kasih ya buat responnya. Beri tepuk tangan yuk buat Chrysler. Oke, Ibu kasih bintang buat Chrysler karena sudah berani untuk menjawab. Oke, jadi benar ya teman-teman. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, dan menafsirkan data, serta cara mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Nah, ada dua jenis data, ada dua jenis pengukuran data dalam statistika. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data, dan yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Nah, yang termasuk ukuran pemusatan data itu ada apa aja? Ada min, median, dan modus, sedangkan ukuran penyebaran data ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, yang kita pelajari pada tingkat SMP ini adalah min, median, dan modus serta jangkauan aja. Untuk kuartil dan jangkauan interkuartil akan dipelajari lebih lanjut ketika kalian sudah memasuki jenjang SMA. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang min. Apa sih definisi atau pengertian dari min? Ada yang mau coba jawab lagi? Oke, Ibu tunjuk satu orang lagi ya. Kita pikir aja deh. Siapa lagi nih ya? Hmm. Oke, Kamila, silahkan. Kira-kira menurut kamu min itu apa? Nilai rata-rata, Bu. Oke, tepat. Tepat sekali. Jadi min adalah nilai rata-rata. Terima kasih, Kamila. Kita lihat ya pengertian dari min. Min adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing data.
kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, kalimat ini kalau kita buat model matematikanya atau rumusnya, jadi kayak gini nih. Min adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, masih sederhana ya teman-teman. Kita lanjut ke median. Yang kedua ada median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Ya, kita lihat di sini median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Ingat, kata kuncinya di sini harus telah diurutkan ya teman-teman. Jadi kalau data kalian masih acak, harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian, jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi kalau jumlah datanya genap, maka mediannya adalah hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, kemudian hasilnya dibagi dua. Seperti itu. Diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus merupakan data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Kalau dalam diagram batang, biasanya nilainya itu terlihat dari persegi panjang yang paling tinggi. Nah, kalau di diagram garis, biasanya letak titiknya itu paling atas, atau kalau di tabel, biasanya langsung kelihatan tuh di kolom frekuensinya dia paling besar atau paling banyak. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada jangkauan. Ini merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Jangkauan merupakan selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil, atau biasa juga kita sebut dengan rentang atau range. Nah, cukup sampai sini untuk review materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pembahasan masalah kontekstual terkait min, median, modus, dan jangkauan. Nah, sebelum masuk ke intinya, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit teknisnya. Jadi, sebelum kita bahas soalnya, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal dulu. Jadi, nanti Ibu tampilkan soal, kalian nanti mengerjakan soal tersebut sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian punya sebelumnya. Nah, setelah kalian yakin dengan jawabannya, kalian boleh klik atau ketikkan jawaban kalian di aplikasi kelas poin tadi. Setelah kalian merespon nanti, baru kita akan bahas bersama-sama penyelesaian dari masalah atau soal-soal yang Ibu sajikan. Gimana, paham kan ya? Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal pertama ini Ibu kasih waktu ke kalian 4 menit untuk mengerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Oke, di sini waktunya udah selesai ya, sudah 4 menit. Nah, sekarang kita lihat, wah jawabannya cukup bervariasi ya. Nah, tapi sebenarnya jawaban benarnya tuh apa sih? Kita coba tampilkan nih jawaban benarnya. Nah, ternyata jawaban benarnya adalah yang D. Selamat ya buat teman-teman yang menjawab dengan tepat. Untuk yang belum menjawab dengan tepat, tidak apa-apa, tidak perlu kecewa. Setelah ini kita akan bahas bersama-sama gimana sih cara menyelesaikan soal yang tadi. Nah, sekarang Ibu mau kasih bintang dulu untuk teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar. Selamat. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Kalau dari soal ini, kita lihat nih. Pertanyaannya ya, banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata ada titik-titik siswa. Ibu mau tanya dulu, menurut kalian, kata kunci dari soal ini apa sih? Ibu mau tanya, mau tunjuk seseorang deh. Ibu pikir dulu ya. Oke, sekarang giliran Nina. Menurut Nina, apa sih kata kunci dari soal ini? Nilai rata-rata, Bu. Oke, tepat sekali Nina. Jadi kata kuncinya adalah nilai rata-rata atau min. Nah, karena Nina sudah berhasil menjawab, berarti Ibu boleh kasih bintang ya. Oke, selamat Nina. Nah, sekarang kita bahas teman-teman. Di sini kalau kita tarik ke konsep statistika, berarti ini berkaitan dengan nilai rata-rata atau min. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu berapa nilai rata-rata dari ulangan matematika siswa kelas 7D.
Rumus min adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah data ini bisa kita peroleh dari mana? Coba kita lihat ke diagram batangnya. Di sini jumlah data itu adalah hasil perkalian antara nilai dengan frekuensinya. Contohnya di sini 50 itu frekuensinya ada 6. Berarti 50 kita kalikan dengan 6. Selanjutnya 60. 60 ini kita kalikan frekuensinya 4. Berarti 60 kali 4. Dan seterusnya sampai 100 dikali dengan di sini 2 ya. Berarti 100 kali 2. Setelah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Itu untuk jumlah data. Nah, kalau banyak data berarti adalah total dari frekuensinya. Nah, frekuensinya mana aja di sini ya? 50 ini yang dapat nilai 50 ada berapa siswa sih? 6 ya. Ini 6, kemudian di sini 60 ada berapa? Ada 4. Oke, 270 ada berapa di sini? Ada 8. Seterusnya nanti sampai 100 ini ada 2. Nanti frekuensinya kita jumlahkan. Itu adalah banyaknya data. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini jumlah data dibagi banyaknya data. Kita masukkan ya nilainya 50 kali 6 ditambah 60 kali 4 dan seterusnya sampai 100 kali 2. Kemudian dibagi dengan total dari frekuensinya. Nah, kalau kita operasikan diperoleh bentuk seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan dapatnya adalah 2140 dibagi dengan 30. Kalau kita bagi hasilnya adalah 71,33 atau kalau kita bulatkan ke bawah mendekati 71. Nah, diperoleh deh nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 7D adalah 71. Kira-kira udah selesai belum sih? Belum ya, teman-teman. Di sini baru nilai rata-rata. Kita lihat di soalnya yang ditanyakan adalah banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Karena rata-ratanya yang tadi kita peroleh adalah 71, berarti nilai yang berada di atas 71 adalah 80, 90, dan 100. Nah, sekarang kita lihat frekuensi dari nilai 80 berapa sih? Tingginya di sini 6 ya, berarti frekuensinya 6. Untuk 90 di sini tingginya berapa? 4. Oh, berarti frekuensinya 4, 100 ini 2. Nah, berarti banyaknya siswa bisa langsung kita jumlahkan. 6 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya adalah 12 siswa. Berarti banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata ada 12 siswa. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Berikut ada wacana, silakan kalian baca dulu. Nah, kemudian di sini ada lanjutannya ya. Kalian bisa baca dulu wacananya secara lengkap, kemudian kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar tentang posisi stand UMKM di bazar tersebut. Nah, ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi, kalian bisa memilih jawaban benarnya lebih dari satu jika memang ada lebih dari satu jawaban benar. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya sudah habis nih. Nah, ada beberapa jawaban lagi nih yang masuk. Ada beberapa yang milih satu jawaban, ada yang lebih dari satu jawaban ya. Tidak apa-apa. Sekarang kita mau coba lihat jawaban benarnya apa sih? Nah, ternyata jawaban benarnya adalah A dengan D. Selamat ya buat teman-teman yang benar. Sekarang Ibu mau kasih bintang lagi untuk teman-teman yang menjawab dengan benar. Oke, selamat. Seperti biasa, kita langsung bahas soalnya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah tabel. Informasi pada wacananya, pada suatu acara bazar di Kecamatan Cibinong, semua UMKM tersebut dibagi menjadi dua grup sama banyak, yakni grup A dan grup B. Grup A merupakan UMKM dengan pendapatan sesudah online lebih besar dari grup B. Stand bazar grup A ada di kanan panggung, sedangkan stand bazar grup B ada di kiri panggung. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar dari opsi-opsi yang disediakan.
Oke, di sini disediakan tabel dengan beberapa informasi ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari informasi ini, kata kunci dari soal ini adalah ini ya, dua grup sama banyak. Nah, kalau kita tarik ke konsep statistika, ini sangat berhubungan dengan median. Kita ingat lagi, median adalah data yang terletak pada posisi tengah setelah data diurutkan. Nah, ini sangat berhubungan dengan membagi dua grup sama banyak. Tapi kita lihat di sini kalau median itu harus diurutkan, teman-teman. Artinya, UMKM ini harus diurutkan. Nah, kita urutkannya berdasarkan apa? Kita lihat informasi yang ada di soal. Grup A merupakan UMKM dengan pendapatan sesudah online lebih besar dari grup B. Artinya kita mengurutkannya berdasarkan pendapatan sesudah online. Seperti itu. Nah, berarti langkah pertamanya adalah kita urutkan dulu nama UMKM berdasarkan besar pendapatan sesudah online dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini adalah urutan UMKM sebelum diurutkan. Yang ini sesudah diurutkan ya. Jadi berdasarkan kolom yang ini kita urutkan menjadi seperti ini. NP adalah UMKM dengan pendapatan sesudah online paling kecil 34 juta, sedangkan SR adalah UMKM dengan pendapatan sesudah online paling besar yaitu 125 juta. Nah, selanjutnya kita lihat, kita harus tentukan, kita menentukan dulu kita akan menentukan UMKM mana yang masuk ke dalam grup A atau grup B. Nah, ini tadi yang sudah kita urutkan UMKM-nya. Kita lihat informasi pada soal, semua UMKM tersebut dibagi menjadi dua grup sama banyak, yakni grup A dan grup B. Karena banyak UMKM-nya ada 8, kalau kita membagi dua sama banyak, artinya 8 dibagi dua, berarti 4-4. Ya. Jadi grup A ada 4 dan B juga ada 4. Jadi grup A ada 4. Jadi grup A ada 4 UMKM dan grup B juga ada 4 UMKM. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, tapi kita belum tahu nih mana yang A, mana yang B. Kita lihat lagi informasi di soal. Grup A merupakan UMKM dengan pendapatan sesudah online lebih besar dari grup B. Artinya yang lebih besar ini bagian atas atau bagian bawah nih, teman-teman. Yang bawah ya, berarti 4 UMKM dari urutan 5 sampai 8 ini masuk ke grup A, sedangkan urutan 1 sampai 4 masuk ke dalam grup B. Oke, selanjutnya kita akan menentukan posisi stand UMKM di bazar tersebut. Nah, ini informasi di soal dan ini merupakan urutan yang sudah kita peroleh dengan masing-masing UMKM yang berada di grup A maupun grup B. Kalau dari soal kita peroleh informasi bahwa stand bazar grup A ada di kanan, sedangkan stand bazar grup B ada di kiri panggung. Nah, berarti grup A ada di kanan, sedangkan grup B masuk ke kiri panggung. Selanjutnya, kita menentukan nih, pernyataan mana yang benar mengenai posisi stand UMKM di bazar tersebut. Ini hasil yang sudah kita peroleh dari langkah sebelumnya. Sekarang kita lihat pertanyaan. Ini merupakan hasil yang sudah kita peroleh. Ini merupakan hasil yang sudah kita peroleh dari langkah-langkah sebelumnya dan kita lihat ke pernyataannya pada opsi dari A sampai D. Dari mulai yang A ya, pernyataan A, SC dan BK berada di kanan panggung. Kita lihat SC urutan ke-6. Ini grup A ada di kanan. Oh, benar ya. Kemudian BK. BK ada urutan 5. Dia masuknya ke grup A di kanan. Benar juga. Berarti pernyataan A benar. Kemudian pernyataan yang B, RM dan IM berada di kiri panggung. Kita lihat RM urutan 7 masuknya ke grup A. Grup A berarti di kanan. Oh, benar atau salah? Pernyataan B bilang RM-nya di kiri, berarti pernyataan ini salah. Itu ya. Kita nggak perlu cek lagi M-nya ya, karena si RM-nya juga udah salah. Kemudian pernyataan yang C, SR dan IM berada di kanan panggung. Kita lihat ya, SR urutan 8, ini masuk ke grup A kanan. Oh, benar. Sedangkan IM kita lihat. IM masuknya di mana nih? Urutan 4 masuknya grup B kiri. Nah, di sini bilangnya kanan. Berarti pernyataan C juga salah. Yang terakhir pernyataan D. BA dan IM ada di kiri panggung. Kita lihat BA urutan 3. Urutan 3 masuk grup B berarti kiri. Tepat. Kemudian IM
IM urutan 4 masuk ya grup B dan kiri juga berarti juga tepat. Artinya pernyataan D ini benar. Oke, berarti kesimpulannya pernyataan yang benar adalah pernyataan A dan pernyataan D. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang seperti biasa, kalian boleh baca dan kerjakan dulu soalnya. Ibu akan kasih waktu 2 menit untuk soal ini karena tidak terlalu sulit. Ini bentuk soalnya adalah isian singkat. Jadi nanti kalian bisa mengetikkan jawaban kalian berupa angka di gadget kalian masing-masing di aplikasi kelas poinnya ya. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis nih. Beberapa teman-teman ada yang sudah menjawab, hampir sebagian besar sudah menjawab ya. Nah, sekarang kita akan lihat pembahasannya seperti apa nih untuk tinggi badan siswa yang dimaksud. Kita lihat ya, di sini ada sebuah tabel yang menyatakan tinggi badan siswa dengan banyaknya. Nah, Pak Sahono mengumpulkan siswa putri yang memiliki tinggi badan dengan jumlah terbanyak untuk dilakukan seleksi terlebih dahulu. Tinggi badan siswa yang dimaksud adalah titik-titik sentimeter. Kalau kita lihat dari informasi di soal, ada kata kuncinya yaitu jumlah terbanyak. Kalau ditarik ke konsep statistika, ini berhubungan dengan modus. Kita ingat kembali ya, modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Nah, kita lihat nih teman-teman, frekuensi terbanyak dari tabel ini berapa sih? Ya, 15 adalah frekuensi yang terbanyak. Nah, tinggi badan siswanya berapa yang banyaknya 15 ini? Adalah 157 cm. Artinya, tinggi badan siswa yang dimaksud adalah 157 cm. Seperti itu ya, teman-teman. Sederhana ya. Oke, ini merupakan soal yang terakhir. Nah, sebagai penutup, Ibu akan memberikan kepada kalian latihan mandiri berupa penugasan pengisian LKPD elektronik. Di sini kalian bisa langsung klik aja link yang sudah tersedia atau kalian scan barcode yang ada di sini. Ibu akan contohkan di sini Ibu akan klik linknya. Kemudian kalian akan terhubung ke halaman live worksheet ini. Di sini ada LKPD masalah kontekstual min median modus untuk matematika kelas 7 SMP. Nah, di sini kalian bisa mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan. Ibu akan contohkan pengisiannya ya. Di sini ada nama, tuliskan nama kalian, nama lengkap ya. Kemudian kelasnya, kalian kelas 7A. Selanjutnya, di sini ada 3 buah masalah yang Ibu berikan. Untuk masalah pertama, di sini bentuknya adalah isian singkat, jadi kalian bisa langsung tuliskan angkanya dari jawaban yang menurut kalian benar. Misalkan Ibu tulis 18 gitu ya. Nah, ditulis aja 18. Kemudian masalah yang kedua, di sini ada wacana dan kalian diminta untuk menentukan kebenaran dari pernyataan yang tersedia. Di sini ada 3 pernyataan. Nah, misalkan ya, Ibu misalkan ini jawabannya benar, berarti klik benar. Misalkan ini benar, terus nggak jadi Bu, salah aja, berarti di sini nggak jadi. Kita klik dulu benarnya, kemudian baru klik yang salah. Selanjutnya misalkan ini benar, gitu ya. Nah, untuk masalah yang terakhir, masalah ketiga, di sini bentuknya adalah drop down. Jadi kalian bisa pilih nih untuk jawaban yang tersedia yang menurut kalian paling tepat. Ibu misalkan ini. Nah, di sini kalau sudah, kalian bisa klik finish. Setelah klik finish, akan muncul pop-up seperti ini. Jangan lupa, ini kalian pilih yang email my answer to my teacher. Ya, setelah diklik nanti muncul seperti ini. Kalian isikan di sini nama lengkap kalian. Ibu contohkan ya, misalkan Nurul Syafria, grup atau levelnya, kelas berapa kalian? Kelas 7A, mis. Oke, terus school subjeknya berarti kita isi matematika. Nah, untuk emailnya, tulis email ibu ya, jangan sampai salah. Seperti ini, nurulsyafria@gmail.com. Kemudian tinggal kalian send. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jawaban kalian sudah terkirim ke ibu. Kalau sudah, kalian bisa lihat nih jawaban kalian benarnya berapa sih?
nilainya berapa gitu. Di paling atas sebelah kiri. Nah, di sini sudah tertera nilai kalian. Ini berarti nilai ibu yang tadi ibu coba adalah 0 dari 10 gitu ya. Berarti jawabannya tidak ada yang tepat. Nah, di sini juga kalian bisa lihat kalau jawabannya warna merah seperti ini artinya jawabannya masih keliru nih teman-teman. Nah, kalau jawabannya nanti warnanya hijau berarti jawabannya tepat. Seperti itu untuk teknis pengisian LKPD elektroniknya. Terima kasih banyak untuk semangat belajarnya hari ini, teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya penugasannya. Ibu tunggu pengumpulannya paling lambat besok pukul 10 malam. Sampai bertemu lagi pada sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah video pembelajaran dengan menggunakan class point dan live worksheet. Semoga menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk subscribe akun MSH Official di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.